Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap mahasiswa, mahasiswi AFI yang kami banggakan, teman-teman di sini sejak tadi saya menunggu komentar-komentar dari teman-teman AFI. Sudah 1 jam lebih kok tidak ada komentar. Setelah saya tunggu, alhamdulillah ada pertanyaan dari Mas Rohman. Tadi bertanya pada Mas Reza yang sudah presentasi. Mas Reza ini termasuk contoh bagus, dia presentasi sudah menyiapkan berupa video di YouTube dan di share sebelumnya, akan tapi mungkin besok ketika nge-share mungkin bisa ketika jam kuliah, sehingga teman-teman bisa menyimaknya ketika jam-jam kuliah. Jadi suasana jam-jam kuliah tetap terasa, hanya nge-share aja ketika waktu kuliah, ketika jam 12 atau pada zuhur bisa di-share. Jadi teman-teman bagi yang melihat bisa pas ketika jam kuliah. Ini saya menunggu komentar juga. Tadi Mas Roman menanyakan bagaimana latar belakang Hindu masuk ke Hindu Buddha Indonesia. Dijawab bagus oleh Mas Reza, yakni adanya jalur perdagangan. Dan kita ketahui juga secara geografis, karena dulu jalur Indonesia ini, yakni India Cina, itu memang jalur emas dan istilahnya jalur sutra juga, sehingga tidak heran jika kemudian di waktu hari para bangsa dari Eropa berdatangan ke Indonesia untuk menjajah, untuk berdagang di Indonesia awalnya, lalu berlanjut dengan menjajah. Karena selain jalur emas di Indonesia ini ialah kekayaan alamnya tidak terbantahkan, sehingga selain jalur bagus dan letak geografis yang tepat, yang bagus, yakni di antara Australia dan juga Asia dan juga terletak di garis khatulistiwa, Indonesia juga secara kekayaan alam sangat bagus, dan secara sejarah banyak sejarah yang sangat menarik di Indonesia ini. Tadi disampaikan tentang kilas sejarah Hindu Buddha oleh Mas Reza. Kalau Hindu, kita ketahui bahwa Hindu secara presentasi ialah agama yang peringkat terbesar setelah Islam dan juga Kristen di Indonesia, di dunia secara umumnya. Di Indonesia, pusat agama Hindu ataupun yang banyak beragama Hindu sekarang berada di provinsi Bali. Di sana Hindunya sangat taat, dan meskipun dominan di sana Hindu, akan tapi di sana juga terdapat banyak orang Islam. Bahkan Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama dari Bali pun juga alumni dari orang Kudus, orang Demak justru sekarang menjadi Rais Syuriyah di Bali. Kebetulan kami pernah ke sana. Jadi di sana memang Hindunya sangat pesat, tapi Islam juga berkembang di sana. Lalu Hindu secara sejarah tadi disampaikan oleh Mas Reza, dan kita ketahui juga bahwa Tuhan Hindu ialah Sang Hyang Widi. Di Kudus pun juga ada tempat ibadah orang Hindu meskipun sedikit, yakni pura. Lalu terkait agama Buddha, Siddhartha Gautama tadi sudah disampaikan sekilas tentang agama Buddha, yang mana agama Buddha dan Hindu ini ialah agama-agama yang masuk terlebih dahulu sebelum Islam. Secara sejarah tadi disampaikan oleh Mas Reza, adanya kerajaan Kutai, lalu ada Tarumanegara dan kerajaan lainnya, itu menunjukkan bahwa pondasi-pondasi kerajaan itu di Indonesia sudah cukup kuat. Kalau ada kerajaan pasti ada masyarakat. Kalau ada masyarakat tentu sudah membentuk suatu sistem kenegaraan. Dan kita di sini belajar, teman-teman AFI, kenapa kok pelajarannya filsafat ada mata kuliah sejarah? Karena orang filsafat itu terkenal dengan pemikiran yang rasionalis, lalu sistematis, dan juga radikalis, dalam. Jadi dengan adanya kita belajar sejarah ini, setidaknya kita mau ke depan mau menjadi apa, saatnya kita menjadi pemikir, kita tahu betul bagaimana sejarah Hindu Buddha pada zaman terdahulu, bagaimana sejarah Islam masuknya. Tadi kerajaan-kerajaan tadi disampaikan, kerajaan Hindu Buddha, ada kerajaan Mataram kuno dan juga beberapa kerajaan lainnya. Akan tapi ada kerajaan yang tadi belum disampaikan oleh Mas Reza, yakni kerajaan Sriwijaya. Pada saya belum disampaikan, kerajaan Sriwijaya dulu luasnya, pusatnya ada di Sumatera, luasnya pun juga sampai di luar
Indonesia sampai wilayah Malaysia dan juga lainnya. Itu kerajaan Sriwijaya yang terkenal kuat dengan angkatan lautnya juga. Lalu tadi belum disampaikan kerajaan Singosari. Singosari itu ya kerajaan yang berada di Kediri, dan sampai sekarang nama Singosari pun tetap menjadi nama suatu daerah. Dan Singosari itu kita tahu sejarahnya, yakni yang didirikan oleh Ken Arok atau ada Ken Dedes, cerita yakni tentang kerisnya Empu Gandring, yang itu banyak diceritakan oleh guru-guru kita ketika waktu kita SD atau SMP atau SMA atau MI atau MTS dan MA. Itu sejarah-sejarah pada masa lalu. Tadi juga belum disampaikan kerajaan Kalingga. Kemarin sudah sempat saya sindir, ini kerajaan Kalingga ya kerajaan yang berada di daerah sekitar Pantura, sehingga tidak heran kerajaan Kalingga itu pernah mencapai kejayaannya ketika masa Ratu Sima, yang mana kemarin sempat saya sampaikan juga ada kabar bahwa dulu Islam pernah masuk di Jawa, yakni ketika waktu pemerintahan Ratu Sima. Tapi dalam sejarah secara umum, yakni kerajaan Kalingga pun termasuk kerajaan zaman terdahulu, dan sampai sekarang Ratu Sima masih diabadikan sebagai diabadikan dalam bentuk patung yang ada di daerah Jepara juga. Lalu tadi selain itu tadi yang belum disampaikan lagi oleh Mas Reza mungkin yakni terkait peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Dari sekian peninggalan, biasanya seseorang itu bisa diketahui kerajaan diketahui dari peninggalannya. Peninggalan kerajaan Hindu yang terkenal yakni Candi Prambanan yang berada di Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Prambanan, dan di wilayah Yogyakarta tersebut Candi Prambanan ialah, kalau kita mungkin paham cerita rakyat, kita paham cerita Bandung Bondowoso, tetapi dalam literatur lainnya disebutkan bahwa kerajaan yang mendirikan Prambanan, yakni pada kerajaan Mataram kuno, itu ialah bentuk dari persembahan pada Trimurti, yakni Dewa Brahmana, Wisnu dan Siwa. Tadi sudah disampaikan juga terkait 3 dewa tersebut. Lalu ada Candi Dieng di Wonosobo, Candi Gedung dan Candi Gedung Songo di Ungaran. Itu contoh-contoh candi peninggalan kerajaan Hindu. Lalu candi yang peninggalan kerajaan Buddha yang mungkin kita sudah masyhur, bahkan pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia, yakni kerajaan ketika kerajaan Mataram kuno juga ketika masa dinasti Sailendra yakni Borobudur didirikan itu per waktu yang cukup lama. Tadi sama Ratungga sudah disampaikan juga, dan juga ada candi lain yakni Candi Mendut, dan juga ada Candi Muara Takus. Dan lalu dari sekian banyak candi-candi tersebut, kita yang notabene ada di Yayan Kudus, kita tahu bahwa di Kudus ada sebuah tempat yang itu menjadi tempat simbol ikon Kudus, yakni menara. Sebagian para sejarawan mengatakan bahwa menara ini ialah merupakan akulturasi budaya agama sebelumnya, agama Hindu dan agama Islam. Meskipun ada yang membantah juga itu bukan akulturasi, akan tapi hasil dari murni Islam Nusantara. Nah, tapi sekilas dari bentuknya ini yang perlu kita amati. Jadi pada zaman dahulu candi itu biasanya diisi sebagian diisi arca, bahkan ada gambar-gambar yang isinya hewan ataupun hal-hal lain yang itu bernyawa. Akan tapi kalau teman-teman ke menara, pastikan di sana tidak ada yang namanya arca ataupun patung, tidak ada simbol-simbol hewan di dalam menara tersebut. Dan justru menara itu menjadi sebuah simbol tempat azan, tempat kentong azan sekarang, dan bahkan juga sebagai tempat mengumumkan awal datangnya Ramadan ketika zaman tersebut. Jadi kita sebagai para mahasiswa-mahasiswi, kita boleh belajar mengambil kehebatan atau kelebihan orang-orang terdahulu. Akan tapi kalau kita ingin masukkan nilai Islam itu pun juga tidak salah, sehingga kita lebih pentingkan pada isinya. Meskipun sekilas orang yang nggak tahu lihat menara itu seperti candi, tapi yang terpenting ya isi menara tersebut ialah sesuai dengan ajaran Islami, dan juga itu membantu dalam syiar Islami, diantaranya dengan digunakan untuk tempat azan, kantong, dan juga pemohon untuk Ramadan. Demikian tambahan kami. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.